Telaga Nabi SAW adalah tempat pertama yang dituju oleh manusia selepas mereka dibangkitkan. Kenapa? Sebab seluruh manusia dibangkitkan dalam keadaan haus. Kenapa haus, tuan-tuan? Sebab mereka tidur sekian lama. Berjuta-juta tahun mereka tidur. Kalau kita tidur saja, pada saat ini 1 hari penuh, 2 hari penuh misalkan, 1 hari, 2 hari, tubuh kita memerlukan air untuk menggantikan air yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, apabila kita bangun tidur, kita akan rasakan haus sekali. Kita cari air. Air yang paling kita suka adalah air yang sejuk, air yang jernih. Lalu terus kita minum. Rasakan betapa indah dan nikmatnya dunia apabila kita sedang haus, lalu kita minum. Kita lagi haus, tuan-tuan, kalaupun dikasih duit, kita tak akan pilih duit. Nak ambil duit ke nak ambil air? Tengah haus, hampir mati, nak ambil duit ke nak ambil air? Tentulah ambil air. Sebab tak ada sesuatu yang lebih disukai oleh orang yang tengah kehausan selain segelas air yang sejuk, yang jernih, yang dapat menghilangkan dahaga beliau. Begitu juga umat manusia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Diceritakan bahwa mereka bangkit daripada kubur mereka dalam keadaan yang sangat haus sekali. Tak pernah mereka merasakan kehausan sebagaimana haus pada saat itu. Mereka mencari-cari air. Apalagi suasana pada saat itu sangat terik, panas matahari, sangat dekat dengan mereka. Mereka mencari air untuk menyambung hidup pada saat itu. Mereka segera mendatangi satu-satunya tempat air yang ada di padang mahsyar, dan tempat tersebut hanya dimiliki oleh para nabi-nabi dan rasul saja. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi disebutkan bahwa setiap nabi mempunyai telaga masing-masing, dan para nabi tersebut akan berbangga memperlihatkan betapa banyak orang yang datang mengambil air di tempatnya. Salah satu telaga yang paling besar dan paling banyak orang yang mendatangi adalah telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma antum juz'un min mi'ati alfi juz'in mimman yaridu alayyal haud." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat pada saat itu, awak semua ini tidak kurang, tidak melebihi daripada 1/100.000 orang yang akan datang untuk mengambil air saya di telaga nanti. Pada saat itu para sahabat ditanya, awak pada saat itu berapa orang? Para sahabat berkata, kira-kira kami pada saat itu 700 atau 800 orang. Kata Nabi, 700-800 orang, taruhlah 1000 orang, itu tidak lebih daripada 1/100.000. Kira-kira berapa jumlah manusia yang akan datang kepada telaga Nabi pada saat itu? Kita boleh bayangkan kira-kira sedikitnya ada 80 juta orang yang akan berebut-rebut untuk mengambil air dari telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, soalan kita, apa sebenarnya hakikat daripada telaga ini? Tadi kita sudah mengetahui bagaimana hadis-hadis Nabi berbincang tentang telaga, bagaimana keberadaannya dan sifat-sifatnya. Kalau kita ingin membahas lebih dalam lagi, kalau kita mengambil satu kaidah bahwa apa yang terjadi di akhirat adalah perlambang daripada amal perbuatan kita di dunia, kira-kira apa yang membuat telaga itu benar ada, dan apa sebenarnya perlambang daripada telaga tersebut? Soalan ini dijawab dengan sangat baik oleh seorang ulama di Mesir pada abad 10 Hijrah bernama Abdul Wahhab bin Ali Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Yawaqit wal Jawahir fi I'tiqadil Kaba'ir. Beliau mengatakan, sebenarnya air telaga Nabi tersebut adalah perlambang daripada syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang baginda bawa kepada umat manusia ibarat air sejuk yang tengah ditawarkan kepada orang yang tengah kehausan. Umat manusia pada saat ini, pada saat Nabi dibangkitkan dan sampai hari kiamat nanti, mereka ibarat orang yang tengah kehausan, mencari hidayah, mencari aturan-aturan yang boleh membawa kebahagiaan dalam hidup mereka. Mereka sangat-sangat memerlukan hidayah itu. Kita boleh membayangkan mereka kalau berbentuk manusia, umat manusia ini,
digambarkan menjadi satu orang, maka mereka adalah ibarat satu orang yang tengah kehausan, hampir mati mencari air. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin. Baginda membawa air yang boleh menyelamatkan nyawa manusia pada saat itu. Diberikan air tersebut kepada mereka. Yang menerimanya akan hidup kekal bahagia, yang menolaknya akan mati kehausan. Di akhirat nanti, bentuk syariah itu akan berbentuk menjadi sebuah air dalam telaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya setiap Nabi ada telaganya, sebab mereka membawa message daripada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa risalah tertentu yang juga ditujukan untuk menyelamatkan umat manusia pada saat mereka hidup di dunia ini. Nah, kata Imam Sya'rani, fa'ala miqdari syurbi min ilmi syariah yakunu syurbu min al-haud. Sebanyak mana kita minum daripada telaga syariat pada hari ini, maka sebanyak itu juga kita akan meminum daripada telaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Barang siapa yang mengambil banyak daripada syariat, maka dia akan juga menciduk banyak daripada telaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi sebuah motivasi untuk kita semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk mendalami agama ini. Perbanyaklah mempelajari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari apa yang boleh menyelamatkan kita di dunia ini dan membawa keselamatan untuk kita juga di akhirat nanti. Semakin banyak ilmu agama yang kita miliki, yang kita coba serap, kita coba minum daripada telaga syariat pada hari ini, maka pada di akhirat nanti sebanyak itulah apa yang akan kita minum daripada telaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena telaga tersebut adalah perwujudan daripada syariat, kita juga melihat manusia berbeza-beza penerimaannya berkenaan dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Nabi pertama kali hadir di muka bumi dan membawa syariat itu, menawarkan pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebagian besar manusia menolak untuk menerima syariat. Tapi ada juga orang-orang yang sedikit menerima syariat tersebut. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka lah yang disebut sebagai al-muhajirun. Sebagaimana mereka orang pertama yang menerima syariat Nabi, mereka juga yang akan menjadi orang pertama meminum telaga daripada telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalun nasi wurudan alaih fuqara'ul muhajirin, asy-sya'su ru'usan, ad-danasu siyaban." Orang pertama yang akan datang kepada telaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti adalah fuqara muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Kita ingat tuan-tuan, apabila kita membaca sirah, siapa pertama kali yang menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keluarga Nabi Siti Khadijah dan keluarga Nabi yang lain. Lalu diikuti oleh orang-orang yang berikutnya, antara lain Utsman bin Affan, antara lain ada Hamzah bin Abdul Muttalib, lalu ada berikutnya oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan lain-lain. Dan berikutnya termasuk orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fuqara, para hamba sahaya, orang-orang fakir, bukan dari gelaran dari kalangan bangsawan yang pertama kali menerima dakwah, akan tapi dari kalangan orang-orang rendahan. Sebagaimana mereka orang pertama yang menerima syariat dan dakwah Nabi, maka di akhirat nanti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalun nasi wurudan, orang yang pertama kali mendatangi telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah fuqara'ul muhajirin, para fakir miskin, hamba sahaya dari kalangan muhajirin. Asy-sya'su ru'usan, orang-orang yang kepalanya kusut, rambutnya kusut. Wa ad-danisu siyaban, dan yang pakaiannya sangat kotor dan kusut. Mereka itulah yang dulu menerima dakwah pertama kali, mereka itulah juga yang akan menerima dan mengambil air pertama kali daripada telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalan, bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ada sebuah hadis khas ditujukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Kita mengetahui beliau adalah orang pertama yang menerima dakwah Islam daripada kalangan manusia dewasa, dan orang pertama yang kemudian menginfakkan seluruh hartanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah Islamiyah. Dan beliau juga yang dipilih oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menemani baginda berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi pernah bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Anta sahibi 'alal haud wa sahibi fil ghar." Engkaulah sahabatku di engkaulah sahabatku di gua Sur, engkau juga yang akan menjadi sahabatku di telaga nanti. Beliau bukan hanya orang pertama yang minum daripada telaga tersebut, beliau juga yang akan membantu Nabi membagi-bagikan air kepada seluruh manusia. Semoga Allah merahmati dan meridhai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, berikutnya juga tuan-tuan, sebagaimana kaum muhajirin orang-orang pertama, kita juga tahu dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila baginda pindah ke Madinah, baginda disambut oleh kalangan Ansor dengan sambutan yang sangat baik sekali. Mereka rela menyerahkan harta mereka, nyawa mereka untuk membela dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhirat nanti saya akan menghalau manusia semuanya agar mereka memberi jalan kepada ahli Yaman. Jadi ahli Yaman datang, Nabi halau seluruh manusia yang ada, diselak semuanya, awas, menyingkir. Biarkan ahli Yaman untuk datang dan meminum daripada telaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, yang dimaksud dengan ahli Yaman dalam hadis ini adalah golongan Ansor. Sebab Ansor, nenek moyang mereka berasal daripada Yaman. Sebagaimana mereka pernah menyalak seluruh manusia untuk melindungi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memelihara syariah Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat nanti baginda Nabi juga akan menyalak seluruh manusia untuk memberi jalan kepada ahli Yaman daripada kalangan Ansor, mengambil air dengan sangat terhormat di antara seluruh kalangan manusia. Berikutnya baru kita tuan-tuan, sesuai dengan kadar dan kemampuan kita masing-masing. Tak mungkinlah kita dibangkitkan nanti berharap kita jadi VIP. Bangkit lalu kemudian, Rasulullah, saya nak minum paling pertama boleh tak? Apilah Allah, tahulah kedudukan Anda seperti apa. Kalau ingin menjadi golongan VIP seperti itu tuan-tuan, apakah tertutup peluang kita? Tentulah tak. Sekarang kita masih hidup, sekarang kita masih berada dalam kesempatan untuk mempertingkatkan amalan kita. Sebagaimana tadi, sekadar mana perjuangan kita untuk umat Islam dan agama Islam, sebagaimana itu jugalah yang akan kita dapati perlakuan pada saat kita dibangkitkan nanti. Cobalah untuk menjadi orang-orang seperti kaum Ansar. Mungkin kita bukan bagian daripada mereka, tapi apa yang mereka lakukan merupakan sesuatu yang boleh dilakukan oleh seluruh umat manusia hingga sekarang ini. Kaum Ansar tuan-tuan, mereka memiliki harta, serahkan kepada Islam. Mereka memiliki tenaga, serahkan kepada Islam. Itu juga yang coba kita buat. Mungkin tak boleh 100% macam Sayyidina Umar bin Khattab, mungkin tak boleh sebanyak 100% macam Sayyidina Utsman bin Affan yang membeli Bi'rul Rumah dan berbagai perbuatan-perbuatan luhur lainnya. Coba buat sesuai dengan kemampuan kita. Dan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tafsir daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Pada hari kiamat nanti, setiap nikmat yang pernah diberikan kepada kita, Allah akan tanyakan pertanggungjawabannya daripada kita. Suatu hari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam sebuah kebun milik seorang pemuda Ansar bernama Abul Haytham. Apabila pada saat itu sangat terik sekali, dan kebetulan pada saat itu terjadi kemarau panjang, makanan susah didapat, baginda Nabi keluar dari rumah berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar. Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, ma akhrajakuma min baitikuma?" Apa yang membuat awak keluar pada siang hari ini? Ini siang panas lah, biasanya orang lebih suka di dalam rumah.
Kenapa di saat yang sangat panas ini awak keluar juga? Kata Sayyidina Abu Bakar, al-ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Dalam rumah tak boleh tahan. Tengok istri lapar, tengok anak lapar. Orang tua kan lebih lapar ketika melihat anak lapar, teman-teman. Siapa yang punya anak tahu lah macam itu kan. Kalau tengok anak sakit, orang tua jauh lebih sakit. Tengok anak lapar, orang tua jauh lebih lapar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada kondisi seperti ini. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, al-ju' ya Rasulullah. Sayyidina Umar menjawab juga, al-ju', lapar Rasulullah. Kata Nabi, yang membuat awak dua keluar pada saat ini itu juga yang membuat saya keluar. Saya pun lapar. Jom kita pergi ke Abul Haisam. Beliau seorang Ansar yang banyak, mempunyai kebun yang luas dan mempunyai buah-buahan yang sangat random pada saat itu. Mungkin ada sesuatu yang boleh dimakan. Nabi masuk ke tempat tersebut, disambut oleh istri Abul Haisam. Sebab Abul Haisam pada saat itu tengah keluar. Ditanya oleh Nabi, mana suami awak? Dia katakan, suami saya tengah mencari air. Sekejap lagi nanti balik ke rumah. Sila tunggu. Nabi tunggu di luar rumah. Tiba-tiba suaminya datang sambil berjingkrak. Happy sekali melihat tamunya. Dia katakan, tak ada tamu yang lebih terhormat sebagaimana tamu saya pada saat ini. Gembira sekali melihat kedatangan baginda Nabi dan Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Lalu beliau segera menyembelih seekor kambing. Dimasak untuk baginda Nabi, juga dihadiahkan sebuah air untuk diminum oleh mereka semua. Lepas makan, Nabi berkata, wallahi, demi Allah, ini adalah termasuk nikmat yang nanti akan Allah tanyakan pada hari kiamat. Padahal apa yang Nabi makan, tuan-tuan? Cuma seekor kambing dengan air yang mungkin air biasa saja, air putih. Kita sehari-hari makan nasi lemak pagi hari, nasi biryani malam hari. Antara nasi biryani dengan nasi lemak ada nasi dagang, ada nasi apalagi banyak. Mandi pula. Nah, apa yang akan dihisab tentulah lebih banyak lagi. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita suatu hari nanti akan ditanya. Bahkan walau segelas air yang telah Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Nah, termasuk nikmat-nikmat, tuan-tuan, bukan cuma setakat makan minum nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan berbagai nikmat lain yang kita miliki, tapi kita coba tanyakan apakah kita sudah mensyukuri nikmat itu atau tidak. Antara lain adalah internet connection. Berapa banyak jutaan kaum muslimin dan jutaan manusia di luar sana yang tak pernah, jangankan tengok komputer, tak pernah tahu handphone, juga tak tahu apa itu internet. Kita ingat, kita boleh senang saja buka internet, buka Facebook, buka lagi YouTube. Allah tak akan menghisab kita pada hari nanti. Sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita hisab diri kita pada saat ini. Kita coba tanyakan, apa kira-kira yang akan Allah tanyakan dengan berbagai nikmat yang Allah berikan ini? Kira-kira apa yang Allah tanyakan dengan internet connection saya nih? Apa kira-kira yang Allah tanyakan tentang Facebook saya nih? Mungkin salah satunya adalah apa yang telah kita buat dengan seluruh nikmat itu bagi jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah internet connection yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, kita gunakan untuk memperjuangkan agama Allah, ataukah setakat untuk main-main dan menghabiskan masa saja? Lebih parah lagi orang yang menggunakannya untuk maksiat. Kita akan dihisab, tuan-tuan. Apabila kita like sesuatu atau menulis status dalam Facebook, apakah status itu tak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti? Tentulah akan dihisab. Coba kita tanyakan, ketika kita tulis status, apakah apa yang akan kita jawab di hadapan Allah apabila Allah bertanya, kenapa awak tulisnya? Apabila kita like sesuatu, Allah akan tanya kita, kenapa awak like ini? Nah, segala sesuatu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im." Di antara umat manusia ada orang-orang yang as-sabiqun, orang yang bersegera
Orang yang apabila Allah perintahkan sesuatu segera dia laksanakan. Orang yang apabila Allah larang sesuatu dia akan segera meninggalkan. Ulaikal muqarrabun. Orang-orang inilah yang akan mendapatkan title muqarrabun, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak lahir di kalangan muhajirin. Kita mungkin tak lahir di kalangan ansar apabila mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati kita berkata, andai saya hidup pada saat itu, saya akan berbuat sebagaimana yang mereka lakukan. Andai saya hidup pada saat itu, saya akan mengorbankan harta saya, mengorbankan nyawa saya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Niat tersebut coba kita buktikan pada saat ini. Niat tersebut coba kita buktikan. Janganlah kita setakat cakap saja. Kalau saya hidup pada saat itu, kalau saya hidup pada saat itu, sebab kita tak tahu tuan-tuan, kalau kita hidup pada saat itu keadaannya sangat berat sekali. Tidak mustahil kita malah akan menjadi orang-orang yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena berat. Ada seorang tabi'in apabila dia berjumpa dengan Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman. Kisah ini diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dia berkata kepada Huzaifah, "Huzaifah, kenapalah awak ni apabila Nabi tawarkan pada perang Ahzab, Nabi tawarkan pada perang yang sangat berat sekali. Dia katakan, Nabi bersabda, siapa yang boleh pergi untuk melihat keadaan musuh sekarang? Tak ada yang bangun. Siapa yang berani pergi menghadap melihat keadaan musuh sekarang, dia akan menjadi teman saya di surga. Tak ada yang bangun. Nabi ulangi berkali-kali, tak ada yang bangun. Kata tabi ini, andai saya hidup pada saat itu, saya akan bangunlah. Saya akan menjadi, saya tak akan biarkan baginda Nabi ini, jangankan Nabi berjalan di atas bumi, tak, saya akan buat agar Nabi ini selalu berjalan di atas tubuh saya. Saya akan terus angkat Nabi, tak akan saya biarkan berjalan di atas muka bumi. Apa kata Huzaifah? Marah beliau. Beliau katakan, awak tak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Sekarang kita boleh bayangkan senang saja, ya Rasulullah, nafdi, kita akan korbankan jiwa kita, harta kita untuk membela Tuhan. Sebenarnya kalau kita hidup pada saat itu, wallahu a'lam, keadaan sangat berat, tak sesenang yang kita bayangkan. Nah, alhamdulillah sekarang kita hidup pada saat ini, umat Islam dijunjung, hukum Islam dipelihara, keadaan aman, damai, sentosa. Bayangkan kalau para sahabat mempunyai apa yang kita miliki sekarang. Bayangkan kalau Sayyidina Umar bin Khattab memiliki apa yang kita miliki sekarang. Kira-kira apa yang beliau lakukan dengan internet connection itu? Kira-kira apa yang beliau lakukan dengan Facebook tuh? Kira-kira apa yang beliau lakukan dengan komputer? Dulu tak ada komputer, Islam boleh menyebar seluruh dunia. Bayangkan kalau ada. Tapi kenapa kita tak boleh buat? Masalahnya bukan karena teknologi, tapi masalah adalah iman yang dalam dada kita. Dan minat kita, kesungguhan kita untuk menjalankan agama ini dan menyebarkannya kepada seluruh manusia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berbincang dan melanjutkan perbincangan kita berkenaan dengan al-haud. Dalam hadis tadi kita sudah mengatakan, diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah bahwa Nabi SAW berkata, akan ada orang-orang tertentu yang akan dihalau daripada telaga Nabi SAW. Soalan kita, siapa mereka? Jangan sampai kita memiliki sifat-sifat mereka, sehingga apabila kita dibangkitkan nanti, kita pun ikut dihalau daripada mengambil air daripada telaga Nabi SAW. Dalam riwayat berkenaan dengan orang-orang yang dihalau ini, ada yang mengatakan bahwa mereka adalah irtaddu ba'da, kata malaikat. Mereka telah murtad setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ini disalah tafsirkan dan disalah artikan oleh kumpulan tertentu. Mereka mengatakan, tengok, Nabi sendiri mengatakan ada sahabat Nabi yang murtad. Lalu digunakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk mengatakan bahwa ramai sahabat Nabi yang murtad ketika Nabi meninggal dunia. Apakah benar seperti itu? Para ulama berkata tak.
sahabat-sahabat Nabi yang benar-benar dekat, macam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Utsman, dan berbagai kaum muslimin, bahkan orang-orang yang berada yang baru saja masuk Islam dari kalangan ahli Mekah, macam Abu Sufyan yang dulu sangat memerangi Nabi, tapi apabila dia masuk Islam, Nabi meninggal dunia, tak ada satu orang pun ahli Mekah yang meninggal yang kembali murtad. Tak ada satu orang pun ahli Madinah yang kembali murtad. Di mana orang-orang yang murtad tersebut? Mereka adalah orang-orang yang datang akhir-akhir untuk menyatakan keislamannya dari luar Mekah dan Madinah, antara lain dari Yamamah. Mereka adalah pengikut seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Mereka dulu datang kepada baginda Nabi mengatakan mereka masuk Islam. Apabila Nabi meninggal dunia, mereka kembali murtad dan tak lagi mengikuti agama Islam. Bahkan Musailamah mengatakan saya Nabi menggantikan Muhammad. Orang inilah yang pernah dijumpai oleh Nabi di dunia. Di hari kiamat nanti apabila Nabi melihat mereka, Nabi katakan halumma, alumma, jom ambil datang untuk minum daripada telaga Nabi. Tapi malaikat menghalau mereka. Nabi tanya kenapa malaikat? Malaikat menjawab innahum irtaddu ba'dak, mereka telah murtad setelah awak meninggal dunia. Jadi jangan percaya kalau ada orang berkata para sahabat murtad, tuan-tuan. Ini adalah ahlul bid'ah yang berkata seperti itu. Tak ada sahabat Nabi yang murtad. Yang ada adalah orang-orang yang datang cuma setakat jumpa dengan Nabi SAW di kali-kali terakhir. Iman belum masuk betul-betul ke dalam hati mereka. Ini yang kemudian diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini juga yang kemudian diperangi oleh Sayyidina Khalid ibn Walid. Dan alhamdulillah Sayyidina Abu Bakar boleh mengamankan keadaan hanya dalam beberapa saat kemudian. Ini yang pertama. Orang yang akan dihalau daripada telaga Nabi adalah orang yang dulunya masuk Islam, kemudian mereka kembali kepada agama mereka masing-masing, murtad kembali daripada ajaran Islam. Oleh karena itu, apabila mereka akan datang kepada syariat Nabi, akan datang kepada telaga Nabi, ingin mengambil dan menciduk ayat tersebut, mereka akan segera dihalau oleh para malaikat. Orang yang kedua, kumpulan yang kedua adalah diriwayatkan dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang tadi kita baca, fa innaka la tadri maza ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Ahdas adalah membuat sesuatu yang tidak pernah ada contohnya dan teladannya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang membuat hadas yakni membuat bid'ah yang tidak pernah ada ajarannya dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana yang Nabi ajarkan, maka orang tersebut telah dikeluarkan daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila Imam Ibn Abil Bar menafsirkan perkara tersebut, beliau berkata, kullu man ahdasa fid din fa huwa minal matrudin anil haud. Setiap orang yang membuat ajaran-ajaran bid'ah, mereka itulah yang akan diusir dan dihalau daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, saya ingin memberikan satu peringatan yang sangat cepat sekali. Tidak semua yang kita sebut bid'ah itu benar bid'ah yang dimaksud dalam hadis ini. Bid'ah pada zaman sekarang adalah konsep yang sangat samar sekali, sehingga mencakupi banyak perkara-perkara yang sebenarnya bukan termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bid'ah menurut para ulama, antara lain seorang faqih besar dalam mazhab Syafi'i bernama Izzuddin Ibn Abi Salam, setiap perkara baru yang tak ada ajarannya dalam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti dikembalikan kepada 5 perkara. Sama ada haram, makruh, sunnah, lalu mubah. Lalu apalagi perkara 5 nih? Wajib. Boleh jadi perkara yang baru tersebut wajib, ya, macam pengumpulan Al-Quran, membuat madrasah-madrasah, kata Izzuddin bin Abdul Salam, tak pernah ada zaman Nabi, tapi kemudian menjadi sesuatu yang wajib untuk dimiliki oleh umat Islam pada zaman sekarang. Dan perkara-perkara lain, insya Allah masa kita tak sempat untuk kita bahas perkara ini. Yang penting adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar, setiap orang yang membuat ajaran bid'ah, dan bid'ah di sini adalah bid'ah yang membawa kepada kekufuran, berkaitan dengan akidah. Oleh karena itu beliau melanjutkan, karrawafid wal khawarij wasairi ashabil ahwa, seperti aliran-aliran khawarij
dan seperti aliran-aliran Rafidhah. Taklah dia sebut orang buat tahlil kan, tapi dia akan katakan kal Khawarij, seperti orang-orang Khawarij. Khawarij ini tuan-tuan adalah bid'ah pertama yang keluar di dalam umat Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Awwalu bid'atin hadasat fil Islam al-Khawarij. Bid'ah pertama yang keluar dalam umat Islam adalah Khawarij. Kenapa? Sebab mereka membawa pahaman yang sama sekali berbeza dengan apa yang telah diajarkan oleh para sahabat salafus saleh. Tak ada satu orang pun para sahabat yang mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Tapi Khawarij berkata, siapa yang melakukan dosa besar, maka dia telah kafir, halal hartanya, halal darahnya. Bahkan mereka sendiri yang berperang dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka sendiri yang menyerang para sahabat Nabi dan banyak membunuh para sahabat. Dia lebih pandai dengan para sahabat ke, atau sahabat lebih pandai? Siapa yang lebih tahu sebenarnya agama ini? Para sahabat. Oleh karena itu mereka yang membawa pahaman yang sama sekali baru. Itu sebabnya mereka disebut sebagai bid'ah pertama yang keluar pada umat Islam. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta kaum muslimin karena perbedaan mazhab dan perbedaan pandangan dalam furu agama. Masya Allah, kita akan bincang perkara ini dalam bahasan-bahasan yang akan datang. Berikutnya adalah Rawafidh, kata Ibn Abdul Bar. Rafidhah juga membawa perkara yang sangat baru. Rafidhah adalah golongan ekstrim daripada Syiah yang mengkafirkan seluruh sahabat Nabi kecuali beberapa orang saja. Sayyidina Abu Bakar menurut mereka kafir, Sayyidina Umar menurut mereka kafir, Sayyidina Utsman menurut mereka kafir, seluruh ummahatul muslimin, ummahatul mukminin juga kafir kecuali Ummu Salamah. Mereka sangat benci dengan Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Tak ada muslim yang mengkafirkan ibu-ibu mereka, teman-teman. Tak ada seorang muslim yang mengkafirkan generasi pertama, orang yang mendapat syahadah daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau semua adalah umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Oleh karena itu, mereka orang pertama termasuk orang-orang yang membuat bid'ah. Tak ada para sahabat Nabi dan tabi'in yang membawa pahaman macam itu. Kata Ibn Abdul Bar, mereka inilah termasuk yang akan matrudin anil haud. Mereka yang akan datang nanti pada hari kiamat ingin mengambil daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil daripada haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bagaimana bayangkan tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar Siddiq tengah bagi air untuk diminum. Kaum Muhajirin dan Ansar tengah minum daripada haud. Saya kafirkan semua ini. Gimana dia boleh minum? Termasuk matrudin anil haud, kata Ibn Abdul Bar. Termasuk yang terakhir adalah al-hukamuz zalamah, para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak mengindahkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ingin menerapkan hukum Allah di muka bumi ini. Al-musrifuna fil jur, yang berlebihan dalam melakukan kezaliman. Ini juga termasuk orang-orang yang apabila dibangkitkan nanti mereka akan diusir daripada telaga-telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam.